Berdasarkan pasal 111 Konstitusi Republik Islam Iran, Dewan ini bertugas mengambil alih tanggung jawab pemimpin tertinggi hingga majelis ahli memilih pengganti tetap. Dosen Hubungan Internasional Binus University, Tia Mariatul Kiptiah, menyatakan kemungkinan ada 4 kandidat yang menggantikan Ali Khamenei, diantaranya putra kedua Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, dan anggota Dewan Garda Iran, Ali Reza Rafi. Sedang sibuk untuk menentukan siapa pengganti Ayatollah Ali Khamenei. Dalam Iran ada sistem vilayat el-faqih, yaitu kekuasaan tertinggi tetap di tangan mullah. Artinya tidak bisa Amerika mengintervensi kemudian membuat satu sistem baru ala Amerika. Nggak bisa, apalagi Pahlavi juga berkomentar tiba-tiba ingin masuk, nggak bisa. Jadi memang ini sudah ada 4 kandidat saya melihat, dan kita tidak tahu apakah putra dari Ayatollah Ali Khamenei atau dari Ali Reza yang akan menggantikan posisi Ayatollah. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan ia memiliki daftar 3 nama untuk memimpin Iran. Ini menyusul kematian pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Tak hanya warga Iran, dunia pun menanti siapa sosok pengganti pemimpin tertinggi Iran ini. Saudara, Iran telah membentuk Dewan Kepemimpinan Sementara pasca gugurnya pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Lalu siapa yang nantinya akan memimpin Iran setelah Ali Khamenei meninggal dunia? Kita bahas bersama dengan Dubes RI untuk Iran tahun 2012-2016, Pak Dian Wirengjurip, dan juga pakar hukum internasional Unpar, Mas Julius Purwadi yang telah bergabung bersama kami. Ini kita masih menunggu kehadiran dari Pak Dian, namun saya ke Pak Julius dulu. Mas Julius melihat dengan dengan kematian Ali Khamenei ini, nanti eskalasinya akan seperti apa, termasuk mencari sosok pemimpin baru pengganti dari Ali Khamenei ini? Ya, eskalasinya seperti apa, pasti tergantung siapa yang akan terpilih. Tapi tampaknya kalau kita melihat, Trump akan gagal kali ini dalam kasus Iran, pergantian pemilihan Iran. Jadi yang saya membaca adalah maunya Trump kan ini berganti orang, berganti rejim. Dan tampaknya mungkin itu tidak akan terjadi. Orangnya bisa ganti, tetapi cara berpikir, gaya kepemimpinan, sikap terhadap Barat itu akan sama. Dan ini yang sekarang sedang diproses di Iran sana. Jadi eskalasi akan tetap meningkat, Mas Yasser. Melihat eskalasi tetap meningkat ya. Kalau dari internal Iran sendiri, ini kan sebenarnya Dewan Transisi, Dewan Pimpinan Sementara juga sudah terbentuk dengan ada 3 orang di situ. Salah satunya ada Presiden Iran, kemudian ada juga Kepala Kehakiman dan juga anggota Dewan Garda. Dari hemat Anda, dari 3 orang yang berada di sini, apakah juga bisa memiliki kans untuk menjadi pemimpin tertinggi Iran? Bisa saja gitu. Tetapi kenapa Mojtaba Khamenei tidak gitu ya? Mungkin karena garis keturunan tadi gitu. Mas Yasser. Oke, kemudian yang menarik adalah Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga ternyata sudah mendapatkan 3 nama. Nih, Anda membacanya seperti apa? Apakah ada keterkaitan, ada campur tangan dari Donald Trump terkait dengan pengganti dari Ali Khamenei ini? Kulit mukaku lagi kusam, Wardah Color Fit Cushion ini bener-bener nyelamatin aku. Muka jadi cerah seketika deh begitu pakai ini. Dari Donald Trump terkait dengan pengganti dari Ali Khamenei ini? Ya, ini kan gaya Trump yang kita selalu baca ya gitu. Ketika dia menggulingkan sebuah rejim dimanapun gitu, lalu kemudian dia akan menggantinya dengan orang yang pro Amerika. Gitu. Saya curiga 3 nama tersebut pasti orang pro Amerika, yang pertama. Lalu kemudian pro Amerika juga sangat lemah posisinya. Dan ini sebetulnya menunjukkan bahwa ada skenario di belakang layar dari serangan Amerika Serikat yang sudah dilakukan di hari Sabtu, yang kemudian sayang sekali Pak Ayatollah Khamenei meninggal, dan membuka mata kita gitu bahwa tujuan dari serangan ini adalah mengganti orang dan mengganti rejim, dan orangnya harus orangnya Trump. Dan menurut saya ini bisa gagal, Mas Yasser. Baik, saya juga ingin menyapa Dubes RI untuk Iran 2012 hingga 2016, Pak Dian. Pak Dian. Baik, kita masih mencoba memperbaiki sambungan komunikasi kita dengan Pak Dian, Dubes Republik Indonesia untuk Iran tahun 2012 sampai 2016. Pak Dian, suara saya terdengar jelas? Spekulasi yang muncul terkait dengan kematian dari Ali Khamenei ini, ada yang menyatakan bahwa ini menjadi titik terendah dari Iran sehingga Amerika Serikat juga akhirnya bisa mengalahkan Iran, tapi ada juga yang berpendapat ini menjadi titik balik Iran untuk kembali melancarkan serangan besar-besaran. Anda melihat 2 perbedaan dari pandangan ini seperti apa?
Ya, ada dua perspektif tersebut, saya setuju ya, betul. Ya. Dan menurut saya Trump salah perhitungan dalam hal ini. Jadi dalam serangan yang pertama, dan di jam-jam yang pertama, memang jelas yang disasar adalah pemimpin tertinggi. Itu jelas gitu. Dan skenario Trump adalah kalau pemimpin tertinggi gugur, gitu ya, artinya akan mudah menempatkan orangnya. Dan prosesnya akan menjadi mudah. Gitu. Jadi betul-betul titik balik, tetapi dalam perspektif yang menguntungkan Amerika Serikat. Namun justru saya melihat bahwa tidak semudah itu. Karena ternyata Trump harus menjalankan skenario berikutnya ketika dia akan menempatkan orang yang pro Amerika Serikat, yaitu dengan mengerahkan massa, gerakan sosial, intelijen bergerak, gitu ya, dan itu salah satu yang paling mungkin mendudukan orangnya Trump, pro Amerika Serikat di dalam wujud pimpinan di Iran. Pak Dian. Saya tanyakan Pak Dian, tentu tahu betul gitu bagaimana geopolitik dari Iran sendiri karena menjadi duta besar Republik Indonesia untuk Iran 2012 hingga 2016. Anda melihat eskalasi politik, kemudian eskalasi kesiapan militer yang ada di Iran pasca meninggalnya pemimpin tertinggi Ali Khamenei ini seperti apa, Pak Dian? Dalam bagian di sini nggak salah. Pak Dian? Oke, saya ke Pak Julius. Mas Julius, Anda membacanya akan seperti apa begitu? Karena kalau kita lihat Wakil Presiden ke-10 dan 12 sempat pernah kita wawancara dan menyatakan bahwa ini tidak mungkin akan ada perundingan damai begitu karena karakteristik dari Donald Trump ini akan serang habis-habisan sampai Iran kalah baru perang selesai. Ya. Ya, saya sudah mencurigai dari awal ya bahwa tidak ada niat baik untuk menyelesaikan lewat jalur perundingan. Dan tujuan utamanya adalah mengganti rejim, itu yang saya lihat. Jadi kalau kemarin terjadi perundingan yang dimediasi oleh Oman sudah sampai 3 kali gitu ya, itu saya kira bahkan pada posisi yang saya dengar ini ya, pada posisi yang melepaskan pengayaan uraniumnya gitu ya, sudah siap itu gitu. Tetapi tampaknya bukan itu yang diinginkan oleh Presiden Trump, saya lihat, bukan itu gitu.